Halo kawan-kawan semuanya, saat ini Anda sedang bersama Antapedia Channel yang akan berbagi informasi yang menarik khusus dipersembahkan untuk teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang seperti apa sih kriteria blog yang bisa diterima oleh Google AdSense. Jadi teman-teman blogger, khususnya blogger pemula yang sampai saat ini masih belum diterima AdSense pasti bertanya-tanya, nah blog seperti apa yang akan diterima atau disetujui dalam menjadi penayang iklannya Google AdSense. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya ketika kita mendaftarkan blog ke Google itu benar-benar direview atau diperiksa oleh manusia. Jadi yang memeriksa blog kita itu bukan mesin ataupun sistem, tapi akan langsung diperiksa oleh stafnya Google dan nanti ditentukan apakah blog tersebut layak diterima menjadi penayang iklannya Google AdSense ataupun tidak. Nah, kali ini saya akan berbagi kriteria bagaimana sih blog yang bisa diterima oleh Google. Nah, kita tidak perlu jauh-jauh karena saya sudah mempunyai blog yang sudah diterima oleh Google beberapa tahun yang lalu, yaitu blognya antapedia.com. Jadi jika teman-teman ingin mengetahui seperti apa detail kriterianya, silakan mengunjungi www.antapedia.com. Dan kali ini teman-teman, saya telah membuka blognya antapedia.com. Jadi di sini saya sudah membuka blog dari antapedia.com dan blog ini sudah diterima oleh Google AdSense dari beberapa tahun yang lalu, dan ini adalah tampilan-tampilan dari iklannya Google. Dan yang pertama kali teman-teman perhatikan ketika akan mendaftar kepada Google AdSense yaitu menu navigasi dari blognya teman-teman. Jadi di sebelah atas ini di header kita perlu untuk menampilkan menu navigasi, misalnya seperti labelnya internet kita letakkan di sini, kemudian ada teknologi, ada lifestyle, pendidikan dan lain sebagainya. Menu navigasi ini teman-teman semuanya berfungsi sebagai untuk mempermudah para pengunjung dalam menavigasi atau mencari konten-konten yang ada di dalam blognya teman-teman. Jadi Google sangat memperhatikan kenyamanan pengunjung ketika mereview blog seseorang, apalagi dengan tujuan untuk menjadi penayang iklannya Google AdSense. Dan kemudian teman-teman, kita berlanjut pada di sebelah kiri. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan apakah mau ditaruh di sebelah kanan atau sebelah kiri. Karena saya menggunakan template di sebelah kiri, maka saya meletakkan artikel terbaru. Jadi di sini dapat diketahui teman-teman semuanya, ketika kita sudah memposting atau memiliki artikel terbaru, maka kita meletakkannya secara otomatis di paket artikel terbaru. Jadi ini juga menjadi penilaian bagi Google, bagi orang yang mereview blog kita, akan kemudahan pengunjung pula. Karena di sini pengunjung akan mengetahui bahwa kita sudah memposting artikel terbaru. Jadi kemudian kita lanjutkan teman-teman. Nah, kemudian yang di paling bawah ini sebenarnya posisinya tidak harus di bawah ya, bisa diletakkan di atas, disesuaikan dengan template yang digunakan oleh teman-teman. Jadi di sini ada form kontak atau menu kontak dari pemilik blog. Hal ini berfungsi agar pemilik blog bisa dihubungi kapan saja, ataupun bahwa orang yang memiliki blog ini benar-benar transparan, jadi tidak ada maksud dan tujuan lain.
Nah, di sini saya mencantumkan lokasi saya, kemudian nomor ponsel dan email yang bisa dihubungi terkait dengan blog saya. Dan jangan lupa juga setelah itu di bawahnya ada daftar isi dari keseluruhan blog. Nah, daftar isi ini juga berfungsi untuk memudahkan pengunjung jika ingin mengetahui apa saja sih isinya dari blog kita. Kemudian ada kontak, sama di sini isinya saya mengisi kontak ini dengan alamat yang bisa menghubungi saya. Kemudian ada privasi polisi, jadi kita mengikuti aturan-aturan tertentu. Kemudian saya menambahkannya lagi, sebenarnya ini tidak wajib, ada ikuti Antapedia. Jadi nah itu saja. Jadi ada menu navigasi, kemudian ada widget artikel terbaru, kemudian ada daftar isi, kontak, privasi, dan yang terpenting teman-teman semuanya, isi dari blog teman-teman. Jadi kriteria utama jika teman-teman ingin mendaftarkan Google AdSense, yaitu isi dari artikel-artikelnya itu harus tidak bertentangan dengan ketentuan yang diinginkan oleh Google. Misalnya kita harus menjauhi artikel yang berkaitan dengan kekerasan ataupun barang-barang yang terlarang, ataupun yang berkaitan dengan SARA dan lain sebagainya. Jadi itu perlu dihindari. Bahkan artikel-artikel judi juga harus dihindari oleh teman-teman, sehingga teman-teman mempunyai peluang yang besar untuk bisa menjadi penayang Google AdSense. Dan kemudian jika teman-teman bertanya apakah Antapedia langsung diterima oleh Google AdSense, saya menjawabnya tidak, karena saya memang sampai 3 atau 4 kali. Saya mulai mengelola blog ini benar-benar dari nol, kemudian saya belajar secara autodidak dan saya mencoba-coba untuk mendaftarkan kepada Google. Alhasil saya tidak langsung diterima. Karena memang saya terburu-buru, kemudian persyaratan kriteria tadi belum bisa saya penuhi, karena saya terburu-buru ingin mendapatkan penghasilan dari Google. Kemudian saya mendaftarkan blog secara asal-asalan, sehingga hasilnya ya jelas tidak diterima. Kemudian yang terakhir, sehingga saya diterima, saya betul-betul mempersiapkan blog saya, kemudian menata navigasi, kemudian kontak, dan daftar isi dan lain sebagainya, maka blog saya langsung diterima oleh Google. Kemudian jika teman-teman bertanya berapa sih artikel blog yang diterima oleh Google, saya akan menjawab berdasarkan pengalaman saya dalam mendaftarkan blognya antapedia.com. Jadi artikel pada waktu itu posisinya berada di angka kurang lebih 40-an artikel. Kalau tidak salah 39 apa 40 artikel seperti itu. Dan saya mencoba mendaftarkannya kepada Google, kemudian tidak sampai 4 hari apa 3 hari begitu, saya sudah mendapatkan approve dari Google AdSense. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian jika teman-teman masih penasaran dengan kriteria-kriteria dari blog yang diterima oleh Google AdSense, silakan teman-teman berkunjung ke blog saya, blognya Antapedia di www.antapedia.com. Jadi teman-teman bisa meniru menjadi lebih baik daripada susunan struktur di blog saya, agar teman-teman bisa segera diterima oleh Google AdSense. Nah, Google AdSense ini sebenarnya bisa menjadi salah satu penyemangat bagi teman-teman blogger dalam memproduksi tulisan-tulisan yang akan dibagikan kepada masyarakat atau orang-orang di mana saja dan bisa dibaca kapan saja.
Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Video kali ini dari saya tentang kriteria blog yang bisa diterima oleh Google AdSense. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan silakan tonton video-video lainnya di Antapedia, di channelnya Antapedia. Dan jika teman-teman juga ingin berlangganan dari video-video terbarunya atau konten-konten terbaru dari Antapedia, silakan klik subscribe.